Hai Hoster People! Apakah kamu programmer pemula dan lagi nyari tutorial Git yang gak ribet? Nah, pas banget nih. Di video kali ini kita akan belajar bareng dasar-dasar Git. Mulai dari pengertiannya, cara install, sampai cara gunainnya. Jadi, jangan kemana-mana ya. Kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Git adalah version control system. Tugasnya mencatat setiap perubahan pada file proyek yang sedang kamu kerjakan. Jadi, kalau file itu diedit, Git bisa ngasih tahu kamu apa yang berubah, kenapa diubah, dan siapa yang mengubahnya. Makanya, Git ini wajib dipelajari bagi setiap programmer karena bisa bantu banget pas ngerjain proyek, baik pas sendiri atau bareng-bareng orang lain. Sebelum bisa gunain Git, kamu harus menginstalnya dulu di komputermu. Tenang aja, Git bisa diinstal baik di Windows ataupun Linux kok. Gini nih caranya. Untuk install di Windows, pertama, kamu harus download file Git-nya dulu dari website resminya. Atau kamu juga bisa cek di deskripsi. Pastiin kamu download sesuai tipe Windows-mu. Apakah 32 bit atau 62 bit. Setelah di-download, kamu harus menginstalnya dengan cara klik 2 kali file Git yang barusan kamu download. Nanti akan muncul dokumen license dari Git. Klik aja next untuk ngelanjutin instalasi. Setelah itu, kamu harus milih lokasi buat install Git di komputermu. Defaultnya di C Program Files Git. Tapi kamu bisa install di lokasi manapun yang kamu inginkan kok. Setelah itu akan muncul komponen tambahan untuk diinstal bareng Git. Komponen tambahan ini fungsinya untuk memperlancar penggunaan Git dan mendukung file dengan kapasitas besar. Centang aja komponen tambahannya seperti ini ya. Terus klik next, selanjutnya kamu bisa nentuin nama aplikasi Git sesukamu. Tapi biar gampang nyarinya nanti, aku saranin gunain nama Git aja ya. Setelah itu, kamu akan disuruh milih file editor. File editor ini fungsinya buat ngedit script di Git nanti. Nah, kamu bebas gunain file editor manapun untuk Git. Tapi umumnya orang gunain Vim editor. Kalau udah, klik aja next. Selanjutnya, kamu harus mengatur path environment yang fungsinya untuk mengeksekusi perintah-perintah pada Git. Pilih aja yang ini biar perintah Git-nya nanti juga bisa dikenal di command prompt Windows. Terus klik aja next buat milih aplikasi SSH. Di sini kamu bisa gunain SSH bawaan Git yaitu OpenSSH. Atau bisa juga gunain SSH dari platform lain seperti Bitwise atau Putty. Setelah ini, kamu perlu milih pengaturan line ending. Umumnya sih orang-orang pakai yang paling atas ini. Selanjutnya, kamu harus milih emulator terminal yang akan digunakan. Biar lebih mudah, kamu pilih aja yang ini ya. Klik next, terus pilih default. Lalu, klik next lagi dan pilih Git Credential Manager supaya Gitmu bisa dikombinasiin dengan aplikasi lain. Selanjutnya, pastiin yang ini kamu centang biar Gitmu punya fungsi sistem caching. Klik aja next, terus klik install. Kamu tunggu dulu bentar sampai installnya selesai. Kalau udah, kamu harus ngecek apakah Git udah benar-benar terinstall di komputermu. Caranya dengan menekan tombol Win plus R, terus klik command. Nanti akan muncul command prompt dan kamu ketikkan aja perintah ini lalu tekan enter. Kalau Git berhasil terinstall, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, untuk nginstal Git di Linux, itu nggak segampang di Windows. Cuma 3 langkah aja kok. Pertama, kamu harus mengupdate Linux Ubuntu untuk memperbarui package-package di Linuxmu.
Caranya dengan memasukkan perintah ini. Nah, setelah update, kamu bisa mulai install Git dengan perintah ini. Kalau proses instalasi selesai, kamu harus ngecek dulu apakah Git emang udah berhasil diinstal atau belum dengan perintah ini. Kalau Git udah berhasil kamu install, sekarang saatnya aku bahas cara gunainnya. Untuk login Git, kamu bisa gunain salah satu dari akun GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Kalau belum punya akun dari ketiga platform tersebut, kamu bisa bikin dulu di websitenya masing-masing. Kalau udah punya akunnya, kamu tinggal login ke Git gunain command prompt di Windows atau command line di Linux dengan perintah-perintah ini. Pastiin kamu masukin username-mu di bagian ini. Dan emailmu di sini. Setelah itu, kamu harus ngecek dulu apakah kamu berhasil login dengan perintah ini. Setelah login Git, kamu juga perlu login GitHub. Soalnya, Git dan GitHub itu punya hubungan spesial. Git berperan sebagai version control system, dan GitHub menjadi hosting untuk menyimpan kode pemrogramanmu. Nah, setelah login GitHub, kamu harus bikin repository dulu. Caranya dengan create repository. Terus, isi aja kotak-kotak ini sesuai kebutuhanmu. Kalau udah keisi semua, klik aja create repository. Kalau udah, sekarang kamu harus bikin folder di komputermu. Fungsinya untuk nyimpan update file dari repository GitHub yang barusan kamu buat. Makanya, pastiin nama foldernya sama dengan repository tadi ya. Setelah folder dibuat, kamu klik kanan aja folder itu, terus pilih Git Bash here. Nanti akan muncul command prompt kayak gini. Terus, kamu ketik aja perintah ini, command prompt yang barusan muncul. Gunanya untuk mengubah folder tersebut menjadi repository. Untuk nambahin file ke repository GitHub, kamu perlu bikin file di folder yang barusan kamu buat tadi. Caranya gini, kamu bisa kasih nama bebas, misalnya index.php. Kalau udah, buka Git Bash dan masukin perintah ini. Commit ini berfungsi biar orang lain bisa ngasih komentar atau konfirmasi update file di proyek yang lagi dikerjain. Caranya, masukin perintah ini, kamu bisa bebas pakai nama commit apa aja kok. Ini aku cuma contohnya aja ya. Remote repository ini berfungsi untuk ngupload file yang udah kamu buat di komputermu tadi. Caranya dengan masukin perintah ini. Push ke GitHub fungsinya untuk mengupload hasil akhir dari langkah-langkah sebelumnya. Caranya gini. Terus kamu harus login dulu untuk ngelanjutin proses push GitHub. Kalau login berhasil, nanti di komen promo bakal muncul kayak gini. Terakhir, kamu cek di repository GitHub apakah file-file yang kamu upload udah muncul. Kalau semua udah muncul, berarti selamat, kamu udah bisa gunain Git. Gimana, hoster people? Ternyata gunain Git nggak sulit-sulit banget kan? Sekarang kamu bisa ngerjain proyek dengan lebih enak dan mudah deh. Kalau kamu masih bingung, langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti aku jawab kok. Segitu dulu aja. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like ya. Terus jangan lupa juga buat follow semua sosial media Niaga Hoster dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.
Bye!